Halo guys, kembali lagi di Ngomoser, ngobrol-ngobrol seru. Oke guys, Ngomoser ya teman-teman, ini episode pertama dari Ngomoser ya, adiknya Ngomosik ya. Biasa kita ngomosik, tapi hari ini Ngomoser, itu artinya ngobrol-ngobrol seram. Nah hari ini teman-teman, Tommy ada mengundang ya seorang teman baik dari Tommy, ya ini jauh-jauh dari Bali tuh. Wah, boleh perkenalkan dirimu bro? Oke, hai guys, Ya. gue Tony. Sebenarnya gue dari Medan, cuma sekarang udah domisil tinggal di Bali. Ya. Ya, kerjaan saya di Bali itu sebagai tour guide. Ya, tapi khususnya tamu-tamu ya berbahasa Mandarin lah ya. Ya, lebih ke orang-orang China ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya yang lokal, yang orang Medan pengen jalan-jalan ke Bali juga bisa ya cari Bisa aja. Tony. Jadi teman-teman Ya. jangan lupa kalau jalan-jalan ke Bali, mau cari tempat makan, tempat jalan-jalan, tempat pariwisata, jangan lupa nanti kontaknya saya cantumin di sini. Ya, Tony Su ya, Tony Ya. Su. Oke. Nah, jadi masa-masa pandemi corona seperti ini terdampak enggak? Berdampak banget. Banget ya. Untuk pariwisata sangat-sangat. Karena Bali dikunci juga ya, di lockdown juga. Untuk saat ini sih Bali bukan di lockdown ya, lebih tepatnya turis Semua nggak mau datang. ya bisa masuk lebih tepatnya. Ya, pada takut ya. Iya. Jadi udah berapa tahun berkecimpung di apa ini dunia Dunia pariwisata. Sudah 9 tahun. 9 tahun. Berarti udah cukup lama ya. Ya, bisa dibilang udah berjamur Udah lah. berjamur ya. Terus kenapa sih memilih profesi ini? Karena satu, profesi ini tidak terlalu banyak modal, terutama uang ya. Iya. Kita modalnya paling ya Pengetahuan. ya berbahasa, ya bersosialisasi sama orang-orang, ya kan. Ya, gimana kita pembawaan diri lah, lebih tepatnya. Jadi sambil jalan-jalan menghasilkan uang, ini pekerjaan kamu ini nyebelin banget. Aku mau jalan-jalan aja mau bayar, tapi ini jalan-jalan gratis terus dibayar lagi. Nah, itu sesuai makanya pekerjaan ini yang gue cari. Oke, jadi Ngomoser pada kali ini kan kita ngobrol-ngobrolnya tentang cerita-cerita seram. Ya, tentu Tony juga punya pengalaman dong, ya kan. Jadi hari ini Tommy mengundang ini teman baik dari kita ini, pada pasti yang menonton video ini kalau udah kenal Tony ini pasti udah pada tahu. Jadi Tony ini ya gimana ceritanya? Maksudnya Tony ini sebenarnya sensitif, bisa ngelihat atau gimana? Coba mungkin teman-teman pengen tahu. Sebenarnya kalau bisa ngelihat itu nggak selalu bisa ngelihat. Nggak selalu ya. Ya, lebih tepatnya saya bukan seorang indigo yang gimana. Atau Indigo. Itu beda lagi. Nah, kalau indigo kan yang sekarang lagi ngetren ya, maksudnya Iya. orang-orang selalu ngaku aku itu indigo, Iya. bla 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 gitu kan. Nah, kalau aku lebih tepatnya lebih ke arah yang lebih sensitif dalam arti bisa ngerasa kehadiran mereka. Bisa ngerasa. Ya. Terus bisa ngelihat secara visual juga. Ngelihat secara visual sometimes ya, kadang-kadang pernah dengar istilah kalau kita mau kena sial pasti bisa kan ngelihat hal seperti itu. Nah ini yang pernah saya alamin. Itu betul nggak sih kata orang kalau misalnya kita sedang capek atau sedang nggak enak badan, itu aura kita turun itu lebih mudah kita bisa melihat sesuatu. Apalagi kayak Tony kan sensitif gitu loh. Bisa dalam kondisi seperti itu kah yang bisa membuat Tony bisa melihat gitu? Kalau dari pengalaman pribadi saya ya, hal ini bisa dibenarkan juga. Ya sometimes kan kadang-kadang kayak kita bawa tamu ya tour ya seharian, ya kan dari pagi sampai malam, itu pasti otomatis stamina kita pasti turun ya. Iya. Nah itu sometimes bisa memicu kita untuk lebih sensitif sih. Nah, apalagi saya tinggal di Bali ya. Nah di Bali itu kan ya kita tahu sendiri lah ya, aura mistiknya tuh terlalu Iya. kental ya kan. Iya betul. Nah di sana juga banyak pura-pura. Nah pura ini yang kita maksud kalau orang awam bilangnya tempat beribadah. Nah cuma kalau di Bali pura-pura yang mereka sembayangi, yang mereka percaya itu lebih
gimana ya, lebih kenaknya ke kayak kita ke Thailand. Oh. Nah, kenapa aku bilang ke Thailand? Karena di Thailand itu kan orang-orang percaya bahwasanya pohon yang agak besar itu ya ada kan ada sesuatu ada Sesuatu something ya. yang mereka percaya bisa mengabulkan sesuatu. Nah, ini tergantung ke kitanya sendiri sih. kepercayaan kita. Kepercayaan kita sendiri, Iya. percaya nggak dengan hal seperti itu, ya kan? Nah, kalau kita di Bali itu kan lebih, yang tadi saya bilang ya, aura mistiknya lebih kental. Iya. Ya, dimanapun mereka banyak pura-pura yang mereka percayai ada dewanya. Nah, kembali lagi ke kita percaya apa enggak, ya kan? Nah, that's why makanya pas saya awal-awal tinggal di Bali itu Banyak. percaya nggak percaya ya, maksudnya hal seperti ini juga saya alamin sih gitu. Berarti ada pengalaman sendiri Ya, juga benar, gitu ya. benar. Nah, Tony pada saat umur berapa sih maksudnya menyadari bahwasanya oh ini aku bisa melihat something gitu loh. Maksudnya memiliki kelebihan yang nggak bisa dilihat orang lain gitu. Oke. Sebenarnya awalnya dari ceritanya saya sendiri nih ya. Iya. Sensitivitas yang saya alami ini bukan dari lahir. Bukan dari lahir, ya. Jadi pernah terjadi pas saya kelas 4 SD lebih tepatnya, ya kan? Itu saya sakit demam tinggi. Oke. Nah, dari demam tinggi itu, nah konon sih katanya orang tua sempat pernah bawa ke rumah sakit berobat, ya kan? Nah, pas pulang itu udah reda, demamnya udah reda, tapi malamnya kambuh lagi. Nah, demamnya tuh bener-bener ya sampai satu badan tuh merah semua gitu. Merah kayak Istilahnya kepiting rebus gitu, kepiting rebus. Iya. Demam, panas dan merah, itu otomatis orang tua pasti panik dong ya. Iya. Nah, jadi bawa lagi ke dokter yang bersangkutan. Iya. Nah, dokternya bilang ini gejalanya tipes. Terus ya. Ya, dan harus segera dirawat gitu loh. Oke. Nah, otomatis nyokap kan panik Paniknya. ya. Nah, pasti langsung bawa dong anaknya ke Iya, rumah sakit iya. ya. Nah, pas di rumah sakit udah dirawat, ya kan udah diinfus apa segala. Nah, di sebelah ranjangnya tempat saya tidur itu ada orang tua, ya kakek-kakek lah, ya kan. Wah, ini maksudnya orang Beneran nih, orang beneran ya. orang yang Biasanya saya orang tua gitu. orang tua yang lagi dirawat. Iya. Nah, kebetulan ada saudaranya berkunjung, ngejenguk lah ya. Nah, itu ngelihat kondisi saya, dia langsung ngomong ke orang tua saya bahwasanya anak ibu ini sebenarnya bukan sakit yang gimana, jadi penanganannya salah. Artinya orang yang membicarakan tentang kamu ini dia tahu, dia bisa ada tahu something lah, gitu ya. Oke. Nah, dia bilang penanganannya salah, harusnya bukan bawa ke rumah sakit. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya ini anak ibu ada sesuatu yang kebuka. Ada sesuatu yang kebuka sehingga efeknya jadi demam terus kayak Ya. merah kayak kepiting rebus gitu. Benar. Oke. Jadi yang dia maksud itu mungkin secara bahasa ininya, bahasa Spiritual. umumnya, Oke. bahasa umumnya itu mata batin. Oh, mata batinnya kebuka. Iya. Berarti secara tidak sengaja gitu Iya, ya. secara tidak sengaja ini mata batin kebuka, jadi anak ini lebih sensitif dan efeknya ya ini dia demam dan kalau nggak percaya coba nanya ke anaknya, bener nggak yang saya omongin. Nah, cuma kan kondisinya waktu itu ini cerita dari nyokap ya, karena saya sendiri juga udah tidur kan ya. Besok paginya bangun itu demam udah reda sebenarnya. Nah, cuma si nyokap kagetnya apa? Dia bilang, aku bertanya ke nyokap kan, maksudnya kok di sini rame? Padahal di ruangan itu nggak ada siapapun. Ini kamu yang bilang? Iya, aku bilang kok di sini rame banget, banyak banget orang gitu loh. Di sekitar itu banyak banget orang. Dan orang-orangnya itu kenapa berpakaian aneh-aneh? Aneh-aneh maksudnya? Aneh-aneh dalam arti yang nggak seperti yang kita lihat. kita lihat secara biasa gitu loh. Pakaiannya aneh gitu loh, dan dandanannya juga aneh gitu loh. Dan nyokap juga kaget, padahal di ruangan itu cuma aku dan nyokap.
gitu ya. Nggak ada orang, nggak ada orang lain ya. Iya. Oke. Nah, jadi nyokap teringat sama si kata-kata si Yang kemarin ya. Iya. Jadi setelah itu dibawa pulang ke rumah, didatangkan lah kayak ya kita bilangnya orang pintar. Orang pintar. Apakah benar anak ini memang mata batinnya buka gitu kan? Jadi dari sana dibenarkan sama si orang pintar ini, mata batin anak ibu memang sudah kebuka. Tapi ini sebenarnya bisa ditutup, mau apa enggak. Cuma ada efek sampingnya kalau ditutup. Kata orang pintar ini, yang efeknya ya nanti jadinya anak ibu kalau misalnya diganggu pun dia nggak tahu, tapi dia bisa ngerasain, tapi dia nggak bisa melihat, tapi dia bisa ngerasain. Kalau ditutup, ya. Jadi saran dari orang pintar itu sih mending jangan ditutup, biarin aja sampai anak ini benar-benar ya terbiasa, tapi tetap harus dalam pengawasan gitu. Nah, itulah awal ceritanya. Berarti saya baru tahu nih, rupanya mata batin itu ya bisa terbuka secara tidak sengaja ya. Jadi itu memang tidak ada istilahnya bertemu orang yang tidak dikenal atau mungkin ada mimpi, enggak ya, itu yang sebenarnya gini, kalau disambung-sambungin dengan hal seperti ini ada hubungannya sama generasi-generasi saya yang sebelumnya. Oh, berarti di keturunan itu ada silsilah keluarga yang bisa seperti gitu juga. Ya, lebih tepatnya kakek saya sendiri. Itu bokap dari si mama. Jadi kakek saya dari pihaknya mama gitu. Itu memang dia punya something yang bisa nyembuhin orang. Kelebihan yang bisa nyembuhin orang. Ya kalau kita bilang kayak orang zaman dulu bilangnya dukun. Tapi dukun bukan dukun yang aneh-aneh ya. Dukun berobat. Ya, dukun yang untuk nyembuhin. Kalau bisa dibilang kalau di Medan orang Chinese bilang sinsei. Bisa seperti itu, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi sih, kalau sinsei kan dia lebih ke obat-obatan. Ini secara spiritualnya. Yes. Berarti penyakit yang disebabkan dari spiritual, seperti disantet, di apa gitu ya. Gitu-gitu. Oke, jadi rupanya begitu ya ceritanya pada saat Tony terbuka mata batinnya secara tidak langsung atau tidak sengaja. Jadi enak nggak sih? Kadang begini ya, orang yang tidak bisa melihat, gimana sih wujud hantu itu? Apa benar sih ada hantu apa enggak gitu loh? Kadang orang yang bisa melihat itu, di sana ada kayak gini loh. Kadang kita kan nggak percaya ya. Kayak Tommy kan nggak bisa melihat, nggak percaya sih. Tapi sorry, jangan ya. Mohon jangan dikasih lihat loh. Tapi Tony kan udah kayak kita bilang udah terbiasa ya. Iya, bisa dibilang udah terbiasa. Rasanya gimana sih? Maksudnya enak atau feelingnya gimana? Sebenarnya awal kali pertama ngelihat hal seperti ini ya syukurnya saya nggak dikasih lihat yang menyeramkan banget gitu ya. Maksudnya yang aneh-aneh yang entah kepala yang nggak ada lah apa segala horor banget ya. Apalagi kalau kita di sendirian tiba-tiba ngeliat begitu kaget kan. Nah, untungnya sih enggak. Cuma yang nggak enaknya itu sometimes apa yang kita lihat kita mau ceritakan orang merasa kita tuh lagi ngebual gitu loh, nggak lagi berbohong gitu loh, mana yang ngada-ngada, lu mau nakal gue ya gitu. Padahal sebenarnya kita benar-benar yang ngerasa itu ada gitu. Karena mata kita melihat sendiri gitu. Iya benar. Jadi sesuatu yang nggak bisa dilihat sama orang lain yang bisa kita lihat, tapi kita mau mengutarakan, mau ceritakan itu juga menjadi satu hal yang nggak mungkin gitu loh. Jadi ada orang yang memang menyukai hal seperti ini, misalnya cerita horor. Nah, dia menyukai cerita ini, tapi belum tentu orang itu percaya dan berani untuk melihat gitu loh. Iya. Ya kan? Ya ada juga tipikal orang yang sama sekali yang tutup telinga nggak mau dengar hal seperti ini, apalagi berhubungan dengan hal mistik seperti itu kan. Gitu. Ya itulah kendalanya. Oke, jadi di Bali berarti memulai awal karir itu sebagai tour guide ya? Itu langsung di Bali ya?
atau ditempatkan di mana dulu? Langsung di Bali. Langsung di Bali. Berarti selama 9 tahun itu di Bali terus ya? Iya. Berarti seluruh jalan Bali itu udah tau lah ya? Ya kurang lebih lah ya, namanya juga udah 9 tahun. Oke, jadi selama pengalaman untuk membawa jalan-jalan atau hidup di kota Bali, mungkin ada cerita yang mengesankan nggak selama tinggal di Bali? Kan mana tahu, karena kan Tony kan termasuk sensitif ya. Di sana pasti tinggalnya pindah-pindah dong, ada kosnya di sini atau kosnya di mana gitu ya kan. Berarti kan Tony ibaratnya pada saat memasuki ibaratnya untuk tempat tinggal sendiri ya. Misalnya saya mau nginap di sini atau saya tinggal di sini selama setengah tahun, pas udah masuk ke rumah ini, Tony pasti merasakan ini rumah ini kayak gimana ya gitu. Auranya agak Nah, gimana? ada nggak istilahnya teman-teman kan pengen dengar ceritanya gimana gitu loh. Oke. Pastinya ada ya. Kita kan namanya anak perantauan ya. Iya. Dari Medan pindah ke Bali. Dari Medan kan? pindah ke Bali jauh. Itu otomatis pasti awalnya nol, zero kan. Iya. Kita nggak punya apa-apa. Otomatis kita ngekos lah ya. Iya. Alias menyewa sebuah kamar untuk Iya. istirahat. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke cerita saya sebelumnya. Maksudnya di Bali itu kan lebih tepatnya aura mistiknya kental banget ya, top ya. Jadi dimanapun kita berada itu, kalau dari orang Balinya sendiri sih nyaranin kita sebagai pendatang dari pulau lain, datang ke pulaunya mereka, itu bawalah niat yang baik. Istilahnya kita datang ke sini dengan niat yang baik, itu ya semoga aja bisa menjadi berkat dan kita bisa sukses di tempatnya mereka, di tanahnya mereka. Jadi sama halnya dengan tempat tinggal juga. Nah, di mana kita tinggal, di situ pasti orang asli Balinya itu selalu punya pura-pura kecil. Pura Tempat beribadah lah ya, Ya. istilahnya teman-teman. Nah, Pura itu kalau- tempat beribadah. Kalau kita orang Chinese kan di rumah, tiap rumah juga punya tempat sembayangan Oke, masing-masing. kan? iya kayak tempat leluhur. Jadi kita untuk sembahyang leluhur, sembahyang dewa-dewanya kita. Nah, sama halnya dengan orang Hindu juga sama gitu loh. Mereka juga punya tempat ibadah mereka sendiri yang disakralkan sama mereka. Oke. Jadi kalau misalnya kita menyewa tempat, Ya. gitu kan, apalagi bagi orang yang sensitif seperti Ya. saya ini, Ya. nah itu otomatis pertama kali kita menginjakkan kaki kita dimanapun, pasti Harus. satu hal yang pertama kali kita rasa duluan itu auranya. Orangnya dulu. Iya, auranya enak nggak gitu loh, cocok nggak buat kita gitu. Nah, jadi ceritanya begini. Ini mulai ceritanya dulu ya. Ceritanya dulu. Jadi awal pertama kali saya ke Bali itu sebenarnya mendadak banget. Nah, jadi istilahnya kalau ini kan udah jadi nih, istilahnya singkat cerita kita udah sama Tony udah jadi tour guide, ya kan? Setelah jadi tour guide itu tinggalnya masih sama teman atau pindah kos? Awalnya itu udah enggak. Udah enggak. Jadi kita udah keterima nih, Nah. keterima di salah satu travel di Bali. Saya cobalah, maksudnya untuk kos. Tinggal sendiri. Ya, tinggal sendiri. Nah, Jangan bilang ceritanya dimulai dari ini. nah, ceritanya dimulai dari ini. Nah, sebelum Tony cerita, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe ya, bunyikan loncengnya. Oke, lanjut Ton. Oke, jadi awal ceritanya dari sini. Nah, ini yang salah satu cerita yang menurut saya paling horor ya. Oke. Ini pengalaman pertama di Bali yang paling mengesankan gitu ya. Paling mengesankan Paling dan mengerikan. paling berbekas di ingatan. Oke. Nah, ceritanya gini. Jadi awalnya kan saya kan nggak punya kenalan sama sekali. Maksudnya kenalan dalam arti tempat-tempat kos ya. Oke. Jadi saya minta bantuan sama teman saya ini untuk Ditawarkan lah. Ya. bantu untuk nyari lah Rekomendasi. kos-kosan yang sesuai dengan budgetnya kita Oke. pastinya ya kan. Nah, akhirnya dapatlah satu tempat kos. Nah, kita berkunjung ke tempat itu, kita ngelihat lokasinya. Awal-awalnya tuh nggak ngerasa gimana banget. Berarti Tony udah sampai di sana nggak ada rasa apapun gitu. Iya, bener. Fine aja gitu. Fine ya? aja. Seperti Awalnya- kamar biasa gitu. Awalnya berpikiran, oke, main lah tempat ini kayaknya nyaman, cocok lah buat gue gitu kan.
Cuma setelah kita udah masuk ke dalam ruangan dan kita udah pantau ruangan itu, anehnya toilet bagian belakangnya itu, jadi dalam kamar tuh ada toilet. Oke, toilet. Jadi sudah tersedia toilet dalam kamar gitu. Jadi otomatis ya, kita nggak usah keluar kamar lagi untuk pipis atau untuk mandi. Jadi dalam kamar sendiri udah ada toiletnya, ada kamar mandinya. Nah, cuma anehnya di toilet itu, belakang toiletnya itu ada sedikit space yang tersisa. Space. Ya, ada pembatasnya. Ada sedikit jarak antara dinding toilet dengan dinding kamar yang belakang. Jadi benar-benar ada space dikit, dan itu bahkan kita taruh jemuran tuh nggak masuk. Maksudnya untuk apa dibuat seperti itu? Iya. Yang maksud aneh gitu ya? Anehnya itu, cuma ya kita berpikiran positif lah. Maksudnya ya mungkin orangnya memang bangunannya seperti ini, atau ini dulu bekas apa gitu kan, kita nggak tahu ya. Kita berpikiran positif aja. Jadi setelah itu ya udah fine, kita pindahin barang masuk ke dalam kamar, ya kan. Nah, kalau pribadinya aku nggak terlalu suka gelap ya. Even tidur pun nggak terlalu suka gelap karena memang sensitivitasnya itu tinggi ya gitu ya. Selain memang sensitif, ya memang dari kecil sudah terbiasa itu tidur nggak terlalu yang harus ada pencahayaan sedikit, walaupun setidaknya ada lampu tidur yang ya kecil-kecil gitu. Jadi kita bangun itu juga nggak kaget gelap gulita gitu, maksudnya ada sedikit yang terang gitu loh. Jadi dengan kebiasaan itu dibawa kemanapun. Jadi setiap aku ngekos ataupun menyewa kamar itu selalu aku usahakan ada sedikit penerangan di dalam kamar gitu loh. Jadi kalau kita tidur pun nyaman gitu, harusnya ada terang-terangnya dikit gitu kan. Nah, setelah udah ngekos di sana 2 hari, nah pas hari ketiganya ini itu nggak tahu kenapa perasaan nggak enak. Nah, perasaan nggak enak ditambah pula di malam hari. Di malam harinya. Berarti udah sebenarnya perasaan nggak enaknya itu udah dari sore sih. Udah mulai senja lah, udah mulai matahari terbenam, itu perasaan udah mulai nggak enak. Nah, ditambah pula suasana yang mendukung tuh hujan deras. Gila. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu makinlah suasananya mendukung kan. Hal seperti itu perasaan makin jadi nggak enak. Dari luarnya deras, dalam kamarnya merasa kok jadi nggak nyaman gitu kan. Nah bener, jadi kita malamnya tidur. Aku nyalain tuh lampu. Masih ada lampu ya tuh di masih. Jadi malam selalu aku nyalain. Jadi yang di kamar itu nggak terlalu gelap banget. Jadi kita ke toilet pun ya nggak terlalu takut lah. Jadi setelah aku nyalain lampu tidur kan, nah pas malamnya tidur itu kalau nggak salah sekitar jam 2 subuh pagi. Nah tunggu dulu, kok kenapa ya aku dengar cerita-cerita orang kenapa di jam 2 sampai jam 3 itu selalu lebih aktivitas, kalau istilahnya kita bilang tentang makhluk astral ini, dia jam 2 jam 3 itu kenapa ya lebih sering menampakkan atau istilahnya aktivitasnya lebih tinggi gitu? Kalau aku sendiri sih, menurut Tony sendiri menurut aku sih gini ya, karena kemungkinan ya di jam-jam seperti itu karena memang manusia ya pada tidur, udah pada terlelap, udah pada tidur ya kan. Aktivitas kita udah berkurang ya, maksudnya yang masih hidup ya berkurang. Jadi yang dari dimensi lain itu saatnya mereka untuk keluar. Itu rupanya. Menurut aku pribadi ya. Jadi sambung lagi cerita ya. Jadi setelah itu di jam 2 pagi itu aku tidur, udah tertidur ya, kondisi udah tidur. Nah itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ngerasa kayak ada yang slap, ada yang nepok gitu loh. Nepok bagian mana? Bagian kaki, betis. Jadi kita udah pakai selimut nih, ya kan? Posisi udah tidur, udah PW, udah posisinya udah nggak enak gitu kan. Nah tiba-tiba
ngerasa kayak ada yang nepok gitu loh. Kan otomatis kita kaget dan Iya. bangun dong ya. Iya. Nah, padahal kondisi di kamar tuh gak ada siapapun, cuma aku Kamu sendirian. Nah, terus kalau menurut Tommy berpikiran seperti apa nih? Nepok. Tiba-tiba di tengah malam ada yang nepok kita dan dalam kamar tuh nggak ada siapapun. Nggak ada sih. Aku sih kalau aku sih nggak berani buka mata ya. Nah, karena Tommy sendiri nggak berani buka mata. Karena aku orangnya penasaran, ya kan. Jadi aku ngecek ruangan. Apakah bener yang nepok aku itu makhluk astral atau perasaan aku sendiri? Tapi memang udah ada istilahnya, udah ada ini kayaknya yang enggak ini gitu. Sebenarnya udah ada feeling karena kan dari tadi aku sorenya udah ngerasa nggak enak. Oh, enggak enak. Cuma anehnya kenapa dia munculnya pas hari ketiga? Iya, hari pertama, hari kedua enggak gitu ya. Ya sama sekali tuh fine aja. Oke, gitu. jadi Tony buka mata ini sudah Nah. ditepok, bangun. Bangun dan itu ngecek ruangan. Nah. Sampai ke bawah ranjang juga dilihat. Wah. Berani banget gua udahlah tidur aja. Nah, terus habis itu nggak menemukan apapun dan nggak melihat apapun. Akhirnya kita sambung pengen tidur kan otomatis kan karena itu baru jam 2 subuh, hampir jam 3 subuh. Nah, setengah buka handphone. Ya kan, kita buka handphone. Otomatis kalau kita buka handphone kan lampu nyala ya. Iya. Nah, after itu kita matiin, otomatis layar handphone itu kan Ada kayak kita ada refleksi. pantulan kita kan. Kayak kaca itu Ya, benar ada refleksi. pantulan kita. Nah, pas ngelihat pantulan itu bener-bener Ini dalam kondisi Tony setengah tidur mungkin, maksudnya setengah berbaring atau gimana? ya itu dalam kondisi sambil berbaring saya Iya. pegang handphone. Oh, oke. Oke. Nah, cuma ya itu dia dari samping saya kan nggak ada siapapun gitu kan. Nah, setelah kita matikan layar handphone, otomatis lampu kan Mati, ya. Nah, itu kan pantulan wajah kita kan pasti kelihatan dong, Iya. ya kan? Kita bener-bener ngelihat di samping aku itu nongol pantulan refleksinya itu Pasti samping. bener-bener di samping kita. Astaga. Dan itu dan sampai sekarang saya juga merinding sih. Dan itu otomatis saya kaget kan. Dan saya langsung noleh ke samping, itu nggak ada. Nggak ada. Dan pas saya noleh ke belakang lagi, itu benar-benar di pojok. Posisinya tahu Spider-Man? Tahu? Iya, Spider-Man kan Tangannya gini begini. ya, gini. Tangannya Dia berdiri kayak gitu. Yes. Astaga, kayak film itu. Ya, Coba, Pak. tapi anehnya posisinya itu tangannya udah nggak, ibaratnya udah nggak normal sih ya, kayak istilahnya kayak tangannya patah-patah gitu. Tapi nemplok gitu ya, Tapi nemplok. nempel di dinding begini dan Oke. kakinya juga udah kayak Udah patah gitu ya. Gitu. Ini cowok cewek mungkin? Cewek. Cewek. Ya, saya lihat tuh cewek. Mukanya nampak. Enggak. Mukanya nggak kelihatan karena kebetulan ya ketutup sama mungkin rambut ya karena di pojokan atas itu kan agak gelap. Dan dari sana saya turun ranjang, pas saya menginjakkan kaki ke tanah. Ini maksudnya mau lari. Iya, awal maksudnya udah mau lari mau kabur karena shock kan. Karena maksudnya kita bisa ngelihat pun bisa ngerasa pun kalau tiba-tiba Terkejut ya. mendadak begini kan pasti kaget. Iya. Nah itu pas saya nginjakin kaki ke tanah, lihat ke arah yang sama lagi, Iya. dia udah nggak ada, Dia nggak ada. udah hilang. Iya. Jadi udah hilang, syukur kan, Iya. maksudnya udah tenang. Tapi tetap takut juga, takutnya dia muncul di mana lagi kan. Iya. Nah, itu benar-benar udah nggak bisa tidur. Udah nggak bisa. Sampai paginya matahari terbit, sampai kedengaran di luar tuh udah ada mulai ada aktivitas orang-orang. Baru bisa. Baru kita coba menjamkan mata untuk istirahat sebentar karena itu benar-benar udah ngantuk. Shock ya istilahnya. Ya, Udah. udah shock dan plus capek juga udah kerja seharian kan. Akhirnya ya udah ketidur bentar, bangun, langsung nyari ke ibu kos. Ibu kos minta. Langsung minta keluar. Alasannya kita nggak bilang kamarnya ada sesuatu yang aneh. Tapi ibu kosnya nggak terkejut gitu. Ya, Ibu kosnya sudah- kayaknya sih dia udah paham ya. Kayaknya dia juga udah paham. Oh. Karena anehnya oke.
kamar itu tok doang yang kosong. Oh, dari semua kamar cuma kamar itu Iya, aja. karena kamar itu doang yang kosong. Dan Harganya relatif murah mungkin. saya nggak nanya juga sih ke Yang lain tetangga ya. sebelah. Oke. Karena ini rekomendasi dari teman juga. Yes. Jadi pas saya ngomong saya mau keluar, dia udah nggak nanya sih kenapa. Karena kan saya ngerasa nggak enak juga kalau tiba-tiba ngomong, Bu saya mau keluar. Oke. Nah, jadi alasannya saya dapat tempat tinggal yang lebih dekat sama tempat kerja gitu. Ya akhirnya dari sana saya move ke tempat yang lebih nyaman ya, meskipun harganya lebih mahal dikit, tapi ya nggak apa-apa lah daripada kitanya merasa terusik kan. Iya, itu kadang teman-teman kita mau jalan-jalan ya. Kalau mau jalan-jalan kemarin jangan lupa hubungi si Tony karena dia udah tahu nih tempat-tempat ya. Kalau mau cari yang murah belum tentu aman. Bener. Jadi kalau kalian misalnya kalau jalan-jalan ke Bali, pas tour guide-nya Tony coba dibawa dulu di Terawang dulu sama Tony. Kok Tony ini aman nggak? Kalau aman oke. Gitu. Jadi kalau jangan tergiur harga murah. Jadi kalau harga murah belum tentu aman. Kalau harga mahal belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Ya tentunya tour guide-nya harus cari si Tony. Gitu ya. Boleh. Nah, jadi teman-teman pasti pengen tahu. Tony kan sebenarnya asalnya kan dari Medan. Sebelum move ke Bali, otomatis kan sering tuh jalan-jalan ke daerah-daerah Medan gitu ya. Nah, Tony pernah nggak ngerasain mungkin ada mengalami hal-hal yang mengesankan seperti yang tadi, tapi mungkin di daerah kota asalnya Tony gitu. Oke. Sebenarnya kalau dibilang mengesankannya beda cerita ya. Mengesankannya horor ini ya. Itu pasti ada ya, pasti ada. Ya dimanapun kita berada ya kan, itu pasti tetap ada ya kan. Even kita di sini pun. Iya. Kamu jangan ya. Tolong ya. Aku takut ya. Nah, iya, maksudnya even dimanapun kita berada pasti ada lah makhluk-makhluk seperti itu, ya kan? Nah, kalau dibilang di kota Medan ya, kita pernah nggak sih ngerasain hal seperti ini? Pernah. Ya, itu di mana? Di mana? Mau tahu? Iya, mau tahu. Subscribe dulu. Ya, subscribe dulu. Oke. Jadi ceritanya ini di tempat yang dingin. Di mana itu? Ayo. Tebak. Di Di mana itu? Dan Di tempat yang dingin, yang hawanya sejuk. Kira yang paling umum itu Brastagi. Ya, kurang lebih itu ada di daerah pegunungan. Pegunungan ya. Ya, Oke. itu di Brastagi. Oke. Ya, itu lebih tepatnya kita di villa ya, salah satu villa ya ada di Brastagi. Nah, itu posisinya kita waktu itu masih belum kenal sama Tommy. Belum. Waktu itu masih Kenal sama istri. Oke, istrinya Tommy. Iya. Nah, itu kita satu geng nih, ceritanya satu geng. Berarti sama istri saya juga ya? Iya, dia Sama Poni ya? Poni juga ikut. Poni juga ikut sama beberapa teman kita yang lain. Itu satu geng kita ke Brastagi. Tujuannya untuk memang liburan, refreshing. Biasalah anak muda. Ya, waktu-waktu itulah masih ABG lah ya, ABG labil. Nah, kita bener-bener yang tujuannya refreshing ke sana. Jadi kita villanya tuh nyewa, bukan villa milik pribadi teman kita ataupun milik saya sendiri ya. Jadi itu villanya kita sewa sama someone gitu kan. Nah, Ada yang nempok lagi enggak? beda cerita ya. Jadi Aku terus ngiangnya terus loh dari tadi yang nempok itu loh, astaga, gila. jadi ini kita setelah kita beraktivitas, maksudnya malamnya mau istirahat nih. Oke. Nah, biasalah yang cewek-cewek juga udah hapus make upnya semua, ya kan? Wajah aslinya udah kelihatan. Oh, ya. Nah, akhirnya ya udah kita masing-masing di kamar masing-masing yang sudah kita bagi-bagi lah ya. Maksudnya yang cowok sama yang cowok lah, yang cewek sama yang cewek. Nah, ya udah kita udah selesai bersih-bersih, beres-beres, mau istirahat kan ya. Jadi sebelum istirahat ya biasa keluar, maksudnya tujuannya mau keliling-keliling komplek yang villa itu lah, kan? Ya sambil nunggu matanya ngantuk ya kan. Ya biasa kita keliling-keliling komplek. Nah, kejadiannya itu sebelum saya keluar dari villa itu, nah ternyata ada satu teman kita namanya Novi. Kenal nggak Novi? Novi yang sekarang di Jakarta. Ya benar sekali. Oke. Nah itu salah satu teman kita yang
kesurupan. Hah? Ya. Astaga, yang bener loh. Ya bener. Jadi itu percaya nggak percaya, gue juga dalam kondisi udah tidur. Oke, gue udah tertidur. Berarti ini di dalam villa istilahnya. Dalam villa itu kondisinya gue udah tidur. Iya. Si Novi udah tidur. Iya. Jadi yang belum tidur tuh Tony, Istri gua. yes, Terus? sama satu lagi teman kita Rizka. Oke. Nah, ada lagi beberapa lagi, 2 orang lagi kalau nggak salah itu masih belum tidur. Belum tidur. Ya masih di ruang tamu. Iya, memang sampai sekarang gua orang itu suka kalong memang. Iya benar. Jadi kondisinya itu Foni sama si Rizka lagi keluar keliling-keliling komplek, masih belum masuk ke villa, masih Ya. belum balik istilahnya. Jadi setelah itu gue nggak tahu, karena kondisinya gue udah tidur. Nah tiba-tiba si Foni pulang sama si Rizka balik ke villa, mau masuk kamar. Nah si Novi ini kerasukan, tiba-tiba keluar marah-marah. Dari kamar, berarti si Novino udah tidur di kamar, Udah keluar, tapi dia udah buka mata, seolah-olah dia bangun tidur itu marah-marah. bukan kan kadang kan ada orang yang ibaratnya ngigaunya bisa sampai bangun gitu Iya. kan. Ada bisa pindah tempat, dia nggak seperti Sleepwalker ya? Iya, bisa. Nggak seperti itu. Berarti memang bukan sleepwalker dia. Katanya sih bukan sleepwalker ya. Iya. Jadi benar-benar dia bangun, tapi yang kontrol badan dia itu bukan dia, melainkan orang lain alias kesurupan. Kesurupan. Ya, nah, dia keluar marah-marah, Dia bilangnya teriak-teriak. Gua sendiri juga nggak tahu. nggak jelas lah, istilahnya teriak-teriak nggak jelas gitu. Ya, mereka ceritanya sih dia teriak-teriak dan marah-marah. Nah, Dan tiba-tiba aku keluar dari kamarnya aku, dan aku juga suruh dia keluar dari badan ini, cepat pergi keluar. itu Tony melihat, maksudnya melihat di dalam badannya si Novi ini udah ada something gitu ya. Aku sendiri juga nggak sadar aku itu bisa bangun dan marah-marah suruh orang ini keluar. Jadi katanya mereka sih aku juga kesurupan. Bah. Nah itu dia artinya. Ini versinya teman-teman yang melihat secara Oh, berarti langsung. yang cerita ke Tony ini si Foni sama Rizka ya yang belum tidur. Nah, sama dua temannya sedangkan si Tony sendiri nggak nyadar bahwasanya si Tony bangun juga gitu Bangun dengan juga. kondisi musik. Sesuatu yang ada di dalam tubuhnya Novi. Astaga. Nah, itu dia harus spooky kan? Siapa itu? Nah, itu dia. Tanda tanya Iya. siapa itu Siapa kan? yang masuk? Nah, dari sana besok paginya barusan si Tony dan teman-teman yang lain cerita kemarin ada hal yang menyeramkan terjadi di sini. Dan itu kamu nggak tahu, si Novi juga nggak tahu. Dengan pada saat si Foni sama Rizka cerita itu kamu nggak tahu gitu. Nggak tahu. Jadi ceritanya apa? Kita penasaran kan? Ya kalian berdua, maksudnya aku sama si Novi. Emang kenapa? Si Novi kesurupan dan lu yang ngusir. Kayak nyambung gitu ya. Iya, dan setelah gua ngusir si Novinya jatuh, pingsan. Oke. Istilahnya sesuatunya itu udah Keluar, dan lemas. dia langsung ketidur lagi. Dan Terus kamunya akunya balik ke kamar tidur seperti biasa. tutup pintu. Iya, tidur lagi. Ah. Dan ya udah bangun ya seperti aku gitu. Wah. Agak spooky sih, dan sosok yang masuk ke dalam tubuh saya itu sampai sekarang saya nggak tahu itu Nggak siapa. tahu siapa. Iya. Wow, ini antara antagonis ya. Mungkin masuk ke tempat Novi, antagonis masuk ke mungkin leluhur dari. Ya nggak Novi tahu mungkin. sih ya, maksudnya mungkin something yang Nggak menjaga suka. tempat itu. Oh atau iya, gimana ini gitu. ngusir dia ya. Ya, ini bukan cerita-cerita ngarang ya. Iya. Maksudnya ini benar-benar ada orang yang Iya, ada lihat saksi mata saksi gitu. matanya ya. Nah, itulah yang terjadi. Oh. Jadi ya, tapi banyak juga cerita yang berasal dari, ya saya dengar dari daerah pegunungan sana, apalagi villa-villa ya. Ya istilahnya villa ini kan banyak yang ditinggalkan, maksudnya nggak ada yang tinggal di sana gitu ya. Jadi hawanya mungkin udah berbeda mungkin ya. Iya. Lebih sering banyak yang something yang tinggal daripada manusia yang tinggal. Mungkin seperti itu ya. Ya bisa dibilang seperti itu ya, karena hawa manusianya udah agak berkurang ya, karena kan jarang ditempatin ya. Oke. Jadi otomatis jadi tempat sarangnya makhluk seperti itu. Wow. Ya, dan soalnya makanya orang bilang rumah itu jangan terlalu lama dikosongi. Ya
berarti kalau kita terlalu lama kosongin Berarti dianggap nggak ada orang. ya Jadi diambil alih lah oleh Ya. seseorang gitu. oleh Ya. something yang kita nggak bisa ngelihat. Oke. Nah, jadi teman-teman, Tommy ada stalking ya, ada stalking ya kan. Jadi Tommy ada lihat kan Tony kan teman baiknya istri saya juga. Tommy ada melihat dulu ada foto satu yang ibaratnya di daerah pegunungan sana juga ya. Ada foto yang sedikit konsepnya sedikit horor gitu. Berarti Tony memang suka-suka, maksudnya ada suka dalam ruang lingkup horor ini memang suka ya gitu ya. Oke. Kita cut dulu. Oke. Jadi bukan dalam arti saya suka, bukan dalam arti saya suka hal-hal berbau mistik Ya. sampai dibawa dalam hal bergaya ya. Oke. Ini lebih tepatnya kita konsepnya waktu itu karena di waktu itu lagi ngehitsnya fotografi. Oke. Ya kan, jadi kita buat konsep-konsep ala-ala vampire gitulah ya. Tadi Tommy cantumin fotonya di sini. Malah lumayan. Keren fotonya. Jadi modelnya itu aku, Iya. Rizka. Iya. Oke. Nah, fotografernya itu juga salah satu teman kita. Oke. Nah, cuma fotografernya teman kita ini udah nggak di Medan. Oke. Sekarang udah tinggal di Aussie. Oke, berarti ini fotonya memang di daerah pegunungan itu ya? Ya, itu juga di Brastagi. Beras lagi ya? Oke. Aura. Yang ada gajah-gajah itu. Oke. Nah, Mungkin ya. nanti saya sensor sedikit tahu nama tempatnya ya kan? Iya, oke mungkin di sana ya. Terus, nah konsepnya itu memang si Rizkanya didadanin agak-agak serem sih ya, karena agak-agak mirip, ya mohon maaf, agak mirip kuntilanak. Kunti ya? Kunti ya? Pak Kunti ya. Ya, kunti ya. Nah jadi dari sesi pemotretan itu selesai, ya kan, kita pulang. Nah pas perjalanan pulang itu si Rizkanya juga udah ngeluh sebenarnya. Kayaknya badan dia nggak enak gitu. Enak ya. Nah cuma akunya juga nggak terlalu ngerasa gimana banget, nggak ngelihat sesuatu yang aneh ataupun ngelihat ada yang nempel gitu loh. Secara Tony bisa merasakan gitu, tapi nggak merasakan bahwasanya si Rizka ini. Diikutin atau ditempelin sama sesuatu. Oke. Gitu. Jadi ya udah kita pulang ke rumah masing-masing dan bener besoknya si Rizkanya sakit. Nah akhirnya orang tuanya Rizka itu ada temennya orang tua Rizka, ya kan? Itu kebetulan lagi berkunjung ke rumah, ya kan? Itu ngomong, ini anakku kayaknya habis main-main di mana ya, gitu. Nah, kok kayaknya beda gitu loh. Nah benar kata orang tuanya Rizka, memang dia habis dari Brastagi. Ya. Ya itulah ada sesi-sesi pemotretan gitulah sama teman-temannya. Oh terus ini kayaknya ada yang ikutin gitu loh. Mau saya usir nggak gitu, mau saya bersihin nggak? Ya otomatis orang tuanya kan khawatir kan kalau ada terjadi sesuatu gitu. Ya dia minta tolong lah, maksudnya tolong diusir gitu loh. Akhirnya benar diusir. Nah akhirnya bahkan si Rizkanya agak better gitu. Better ya, membaik gitu. Berarti bisa dibilang makhluk halus ini bisa mengakibatkan kondisi tubuh kita jadi sakit juga ya? Ya Atau of mungkin course bisa. aura dari mereka, atau mungkin dari hawa mereka bisa bertabrakan dengan hawa dari diri kita sendiri ya, maksudnya manusia bertabrakan dengan aura mereka, jadi mengakibatkan kita yang merasakan ibaratnya kondisinya jadi turun gitu ya. Bisa seperti itu. Dampaknya ya mungkin Dampaknya ya. ya. Efeknya ya pasti bisa ya, karena kan yang tadi saya bilang mereka itu kan kita sebagai makhluk yang masih hidup itu kan badan kita panas ya. Iya. Nah sedangkan sesuatu yang udah kasat mata Itu dingin ya. itu dingin. Jadi ibaratnya kalau kita taruh gelas Iya. dalam kulkas, tiba-tiba kita siram air panas, Oke. pecah kan. Pecah ya. Nah hal yang sama terjadi ke tubuh kita. Oh gitu ya. Panas sebenarnya ya. tiba-tiba ditempeli sama yang Yang dingin, dingin, ya otomatis yang panas terkejut gitu ya, shock kaget, ya. pasti badan kita jadi nggak enak. Jadi pelajaran teman-teman.
Berarti waktu sesi pemotretan itu namanya masih muda ya kan? Iya. Nggak ada cerita istilahnya, entah ada mungkin yang jadi juru kuncinya untuk minta permisi, saya mau minta foto atau ini nggak ada ya? Sebenarnya sih enggak ada. Nggak ada. Cuma ya dari orang tua kita kan didiknya gini. Dimanapun kita berada, kita mau pakai tempat itu kita selalu permisi. Tapi ada berarti ada permisi. Kita ada permisi. Mohon maaf, kita di sini cuma untuk sesi pemotretan tanpa ada niat mengganggu siapapun. Oke. Padahal kita udah ngomong. Nah, kemungkinan yang di otak saya berpikir kemungkinan yang ngikutin dia itu suka. Oh. Karena Suka dia- dengan Rizka. Iya, mungkin karena dia penampilan seperti itu ya. Oh, itulah teman-teman. Jangan pura-pura jadi hantu ya. Makanya jangan suka ngeprank orang. Suka ngeprank orang jadi hantu diikutin langsung sama yang aslinya loh. Iya benar. Jadi gara-gara itu mungkin ya Tony pada berdandan juga seperti Dracula juga. Maksudnya seperti Tapi mereka saya juga. nggak se-ekstrim Rizka gitu. Karena Rizka bener-bener mendalami banget ya. Rambut juga udah panjang, pakaian juga udah putih polos. Ini bener-bener kayak Mbak Kunti gitu kan. Nah itu dia. Jadi teman-teman dimanapun ya, teman-teman harus ingat permisi dulu ya. Kalau yang mistis-mistis ini teman-teman ya, mau astral ini dia nggak memandang siapa. Jadi teman-teman juga jangan sering-sering sembarangan ngomong kalau di tempat-tempat yang kita nggak tahu lah istilahnya. Ya. Jadi thank you untuk ngomoser hari ini ya. Aku dapat 3 cerita yang luar biasa, dapat pengalaman juga ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Nah teman-teman boleh komen juga nanti next meetingnya Tommy mau bawain topik apa lagi. Thank you ya untuk Tony. Ya. Dan jangan lupa teman-teman yang di Bali atau pengen jalan-jalan ke Bali ya, pengen pariwisata ke sana, jangan lupa langsung kontak Tony sebagai tour guide-nya karena orangnya asik banget. Oke, ya. Terus yang di China juga bisa ya. Boleh. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya saudara mungkin dari China pengen jalan-jalan ke Bali ya, karena Bali itu memang tempatnya yang terkenal indah ya, maksudnya daerah pariwisatanya, clubbingnya juga ya, anak muda ya kan. Terutama pantainya. Nah, pantainya. Jadi teman-teman yang pengen tahu banyak tentang itu, teman-teman boleh kontak nanti Tommy cantumin di sini kontaknya Tony. Oke, thank you, sukses selalu, bye bye, see you.